Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial tentang cara mendigitasi dalam bentuk polyline dan poligon pada peta wilayah kampus Universitas Sulawesi Tenggara. Sebelum lanjut ke videonya, perkenalkan saya Rayhan dari Pratama, NIM 2022 100020. Saya berasal dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil, Universitas Sulawesi Tenggara. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas yang diberikan dari dosen. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke videonya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita harus mendownload terlebih dahulu citra kampus atau citra peta yang akan kita digitasi. Di sini kita menggunakan aplikasi SAS Planet. Kita buka aplikasinya. Nah, di sini untuk kampus Unsultra, saya akan mengambil pada bagian sini ya. Pada bagian ini. Dengan cara klik toolbar Shift. Kemudian kita tarik sesuai keinginan saja. Kita tarik dari titik sini sampai ke titik. Oke, kemudian citranya kita download dengan cara zoomnya kita atur ke 20 agar kualitasnya bagus. Kemudian kita menu stitch. Di sini kita ubah JPEG format outputnya ke ECW. Nah, di sini kita simpan saya menyimpannya di sini ya. Terus sampai belajar. Kita ketik namanya citra_kampus. Bebas, kalian bisa tulis dengan nama apa saja. Kemudian kita save. Kemudian naikkan kualitasnya menjadi 100%. Zoomnya 20. Kemudian tabnya kita aktifkan. Kemudian start download. Nah, untuk mendownload citra ini kita harus terhubung dengan internet. Baiklah, sudah terdownload. Setelah itu kita masuk ke aplikasi ArcGIS. Dalam aplikasi ArcGIS seperti biasa kita atur dulu propertiesnya pada layer untuk mengatur koordinat sistemnya. Kita menggunakan koordinat sistem WGS 1984, zona UTM 51S. Nah, di sini kita akan masukkan atau meng-add data citra kampus yang sudah kita download tadi. Langsung saja add data. Nah, jika sudah, kemudian kita akan melakukan digitasi yang pertama, yaitu kita akan melakukan digitasi jalan. Dengan cara kita membuat shape filenya terlebih dahulu dengan klik katalog. Kemudian pilih lokasi yang akan kita simpan shape filenya. Kemudian new, shape file. Sini saya beri nama jalan _pl. Fitur type-nya kita ganti ke polyline. Kemudian koordinat sistemnya kita atur ke WGS 1984 zona UTM 51S seperti biasa. Kemudian oke. Nah, sudah muncul shape filenya di bagian layer. Nah, kita bisa atur warna jalan yang kita inginkan. Saya akan membuat warna jalannya di sini warna kuning dengan ketebalan 1, kemudian oke. Nah, kita klik kanan pada save file jalan, kemudian edit feature dan start editing untuk memulai melakukan digitasinya. Kemudian kita create feature, kita klik jalan. Nah, di sini kita bisa langsung mendigitasi. Saya mulai digitasi dari bagian sini ya. Ini lorong lapas sampai di pertigaan. Kemudian kita digitasi sesuai dengan jalan yang ada di daerah kampus Universitas Sulawesi Tenggara.
Kemudian kita bisa juga mendigitasi jalan di sekitaran kampus. Contohnya seperti ini, saya sedang mendigitasi jalan Pasar Baruga. Dan ini jalan menuju Terminal Baruga. Nah, jika sudah kita digitasi jalannya, maka selanjutnya yang kita lakukan yaitu klik editor, kemudian stop editing, kemudian kita save. Nah, jika ingin memberi nama pada jalan yang telah kita digitasi, caranya yaitu kita klik kanan pada save file jalan, kemudian kita open attribute table. Nah, di sini sudah muncul attribute table-nya. Kita klik table option, lalu add file. Di sini saya akan tulis keterangan untuk mengisi nama jalannya ya. Keterangan. Ganti tipenya ke teks dan oke. Nah, jika sudah, kita aktifkan menu editor untuk mengisi nama jalan yang akan kita pilih. Dengan mengaktifkannya, kita klik saja jalan yang sudah kita digitasi tadi. Nah, ini berhubung saya kurang tahu nama jalannya jalan apa, jadi saya tulis saja di sini lorong lapas. Lorong lapas. Kemudian selanjutnya ini garis ini jalan ini. Oh, jika kita ingin menyatukan karena ini masih jalan lingkungan kampus, caranya yaitu kita klik jalannya, kita aktifkan dulu, kemudian kita shift pada keyboard dan kita klik jalan yang akan kita satukan. Nah, kemudian klik editor. Sini ada merge. Kemudian oke. Nah, sudah menjadi satu ya. Sini saya kasih nama jalan lingkungan kampus. Kemudian untuk jalan yang ini saya beri nama Jalan Pasar Baruga. Untuk jalan yang lagi satu ini saya beri nama Jalan Akses ke Terminal Baruga. Nah, jika sudah, kita klik editor, kemudian stop editing, kemudian kita save yes. Nah, untuk jalannya sudah selesai, kita beri nama. Kita tutup dulu atribut tabelnya. Untuk yang kedua, langkah yang kedua yaitu kita akan melakukan digitasi pada bangunan yang ada di kampus Unsultra. Dengan cara kita buat save file yang baru dengan klik katalog sama seperti sebelumnya. Kita pilih tempat yang akan kita simpan, kemudian new, save file. Sini saya ketik namanya bangunan atau gedung ya, sama. Di sini kita ganti fitur type-nya menjadi polygon. Kemudian kita atur lagi koordinat sistemnya menjadi WGS 1984 UTM 51S. Kemudian oke. Nah, sudah muncul di sini save filenya yang bangunan. Di sini kita bisa mengkustomisasi ya dari warna yang akan kita digitasi. Di sini saya akan menggunakan untuk bangunannya mungkin warna hijau. Untuk memulai digitasi, kita klik kanan pada save file bangunan, kemudian edit feature dan start editing. Klik feature, klik bangunan. Kita bisa mulai mendigitasi. Saya mulainya dari sini, dari Fakultas Hukum, karena letaknya paling depan.
Selanjutnya, di sini ada masjid kampus ya. Lalu ini ada ruang kelas Fakultas Hukum. Lalu ini area parkir. Lalu ini ruang kelas hukum. Kemudian kita lanjut ke sini. Sini ada ruang kelas untuk Fakultas Fisik. Di sini kalau tidak salah itu Fakultas PGSD. Lalu ini ada Fakultas Fisik. Lalu di tengah sini ada ruang kelas PGSD. Ini ruang kelas fisik. Ruang kelas pertanian. Kemudian ini secret teknik mesin ini kalau tidak salah. Lalu ini Fakultas Pertanian dan Agribisnis. Kemudian ini Fakultas Teknik. Lalu di sini asrama mahasiswa. Ruang kelas teknik. Gedung WTC atau Workshop Training Center. Lalu di sini ada Secret High Desk. Selanjutnya ini ruang kelas untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sini ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini ada Taman Rektorat. Ini gedung rektorat. Lalu di sebelah sini ada kantin. Lalu perpustakaan. Kemudian yang terakhir di sini ada RTH ya, atau ruang terbuka hijau. Nah, jika sudah semua didigitasi bangunannya, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita save editing dulu. Nah, untuk memberi nama pada bangunannya, kita lakukan hal yang sama seperti memberi nama pada jalan sebelumnya, yaitu dengan cara klik kanan pada save file, kemudian open attribute table, kemudian table option, kita add file atau tambah kolom dulu. Saya akan mengetiknya dengan nama keterangan. Tipenya kita ganti ke teks, kemudian oke. Nah, sudah muncul kolom barunya. Nah, untuk mulai memberikan nama pada setiap masing-masing bangunan, kita aktifkan dulu menu editor.
untuk start editing. Kemudian kita bisa memilih atau mengklik bangunan yang akan kita beri nama. Saya mulai dari sini, yaitu Fakultas Hukum. Lalu di sini ada ruang kelas hukum. Lalu di sini ada masjid. Ini parkiran hukum. Ini ruang kelas hukum. Lalu ini ruang kelas FISIP. Di sini Fakultas PGSD. Lalu ini Fakultas FISIP. Ini tadi ruang kelas PGSD. Agar lebih gampangnya kita melihat bangunan yang akan kita beri nama, kita bisa ganti di sini fill colornya menjadi no color. Kemudian outline-nya sedikit saya tebalkan menjadi 2. Kemudian outline colornya saya kasih warna hitam. Nah, di sini sudah terlihat. Kita bisa lebih mudah untuk memberikan nama. Di sini ruang kelas pertanian. Lalu di sini ada secret teknik mesin kalau tidak salah. Lalu di sini ada Fakultas Pertanian. Lalu ini Fakultas Teknik. Lalu di sini ada asrama mahasiswa. Kemudian ruang kelas teknik. Gedung WTC. Kemudian secret HMTS. Di sini ruang kelas ekonomi dan bisnis. Kemudian di sini Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ini ada Taman Rektorat. Lalu gedung rektorat. Di sini ada perpustakaan. Di sini kantin. Lalu yang terakhir yaitu RTH atau ruang terbuka hijau. Nah, jika sudah semua diberikan nama, selanjutnya yaitu kita stop editing, kemudian kita save. Nah, di sini kita sudah bisa menghilangkan dulu atribut tabelnya. Nah, lalu jika sudah diberi nama semua bangunannya, kemudian kita bisa mengisi filenya lagi agar terlihat setelah didigitasi. Untuk jalannya mungkin saya akan tebalkan ya ke yang ketiga. Jadi saya akan memberi warna. Mungkin untuk jalannya warna hitam saja. Dan oke. Nah, setelah itu
Di sini saya akan memasukkan untuk layer baru yaitu batas kampus. Karena di sini sudah template-nya, saya akan langsung memasukkan saja batas kampus yang kita data. Kita hilangkan dulu fill-nya. Jadi no color. Kemudian outline-nya kita kasih 2. Warna outline-nya kita buat warna merah. Dan oke. Nah, ini dia sudah batas kampus, jalan, dan gedung kita sudah digitasi semua. Langkah selanjutnya yaitu kita akan memunculkan nama-nama atau keterangan dari masing-masing digitasi, baik itu bangunan maupun jalan. Caranya yaitu dengan mengklik kanan pada save file yang akan kita munculkan keterangannya. Di sini saya akan melakukan pertama di bangunan dulu ya. Bangunan, klik kanan, properties, lalu klik label. Nah, di sini kita ganti label field-nya ke yang ingin kita munculkan, yaitu keterangannya. Kemudian di sini kita bisa customize dari ukurannya, tulisannya, dan ketebalan hurufnya. Kemudian tempatnya, saya akan menyimpannya, mengaturnya ke always right, menyesuaikan dengan bentuk bangunannya, untuk bentuk hasil digitasinya. Nah, setelah itu oke. Kemudian jika belum muncul, kita klik kanan lagi pada bangunan atau save file bangunan. Kita aktifkan toolbar yang label feature. Aktifkan. Nah, sudah muncul ya untuk nama-nama dari masing-masing gedung. Jika kurang terlihat, kita bisa customize. Kita klik lagi properties. Lalu di sini kita ganti warnanya. Saya akan memberi warna tulisannya itu warna kuning. Kemudian oke. Nah, di situ sudah. Lalu selanjutnya saya akan memunculkan nama dari jalan yang telah saya simpan tadi. Dengan cara yang sama, klik kanan pada save file jalan, kemudian properties, lalu klik label, kemudian label filenya kita ganti ke keterangan ya, karena kita ingin memunculkan keterangannya. Kita bisa customize sendiri tulisannya, warnanya, maupun letaknya. Di sini letaknya itu kita klik placement properties, above ini di atas, on the line itu di tengah-tengah, dan below itu di bawah. Saya akan menyimpannya di bawah. Kemudian oke. Untuk warna tulisannya saya akan memberi warna merah. Lalu oke. Nah, jika tulisan jalannya belum muncul, kita lakukan hal yang sama seperti pada save file bangunan tadi. Kita klik kanan pada save file jalan, kemudian kita aktifkan yang label feature. Nah, sudah. Di sini ada lorong lapas. Lalu di sini Jalan Pasar Baruga. Lalu ini jalan lingkungan kampus. Kita hilangkan dulu ya untuk bangunannya. Ini jalan-jalannya. Jalannya saya ganti warnanya ke warna biru. Oke. Nah, kita munculkan lagi bangunannya. Kemudian untuk menghilangkan tulisannya, kita lakukan cara sebaliknya yaitu dengan nonaktifkan label feature-nya. Lalu ini juga, bangunan label feature-nya. Nah, sudah clear dari tulisan-tulisan. Jika ingin mengeluarkan lagi, kita klik kanan pada bangunan, aktifkan lagi label feature-nya. Nah, di sini sudah ada nama-namanya dari masing-masing bangunan. Mungkin warna kuning kurang terlihat ya. Kita ganti lagi ke warna merah. Oke. Nah, sudah. Nah, mungkin sekian video tutorial dari saya. Apabila penjelasan saya sepanjang video kurang dimengerti, mohon untuk dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।